Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Thoibah TV di hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Kita masih berbicara soal Umroh Merdeka Paitren milik Jam'an Nur Khatib Mansur. Saudara-saudara, di tanggal 31 Oktober hari Senin yang baru lalu, Pak Puniman, seorang leader Paitren juga beserta Umroh Merdekanya Paitren itu memimpin beberapa orang temannya, sekitar 10 orang temannya, mendatangi kantor Paitren di Bandung. Kedatangan mereka ke kantor Paitren itu guna mempertanyakan nasib uang mereka, juga nasib kelanjutan dari program Umroh Merdeka tersebut. Alih-alih diterima, Pak Puniman malah diberi janji bahwa akan dihubungi beberapa hari untuk sebuah penjelasan atau sebuah kelanjutan dari kedatangan mereka tersebut. Namun sampai dengan hari Jumat tanggal 4 November, hampir 1 minggu sudah, Pak Puniman tidak mendapat, tidak dihubungi, juga tidak mendapat penjelasan apa-apa. Kemudian saya pada hari Jumat kemarin tanggal 4 November bertemu dengan Pak Puniman. Lalu Pak Puniman bertutur kepada saya soal bagaimana kelanjutan dari kedatangan mereka di kantor Paitren tersebut. Tak lupa saudara-saudara, kita juga akan melihat siapa sesungguhnya Pak Puniman, apa hubungannya dengan Paitren dan Jam'an Nur Khatib Mansur. Juga Pak Puniman akan menjelaskan kepada kita apa rencana mereka setelah mendatangi kantor Paitren. Mereka punya rencana apa? Apakah mau mendatangi rumah Jam'an, atau mereka akan mengambil langkah-langkah hukum, melaporkan polisi, menggugat, atau apa? Wallahu a'lam. Nanti kita ikuti saja perbincangan saya dengan Pak Puniman. Dari saya, terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya ini. Dan insya Allah pada video-video yang akan datang saya akan hadirkan tokoh-tokoh lain lagi yang punya pengalaman berbisnis atau hubungan lainnya dengan Jam'an Nur Khatib Mansur. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puniman sudah seminggu setelah dari Bandung di kantor Paitren berjanji akan menghubungi Bapak. Sudah 1 minggu, gimana Pak perkembangannya Pak? Sudah dihubungi atau belum Pak? Setelah saya dari Bandung, dijanjikan oleh manajemen Paitren itu, katanya mau ada hubungin saya. Sampai saat ini pun tidak ada yang hubungin. Pernah 3 hari yang lalu saya menanyakan di mana nih jawaban dari pertanyaan saya itu tentang Umroh Merdeka, tapi sampai sekarang pun belum ada yang jawab. Bapak hubungi mereka ya Pak? Tanya ya? WA ke mereka karena mereka ngasih nomor WA juga. Saya tanyakan, Bang, gimana nih kok belum ada yang penjelasan tentang Umroh Merdeka kelanjutannya? Gitu. Ya Pak, nanti akan Bapak mau dihubungin. Sampai sekarang belum ada yang hubungin kami pada itu. Kalau sampai sekarang belum ada, menurut Bapak itu Paitren sebenarnya mau urus nggak sih Pak tentang ini Pak, yang Bapak rasa gitu Pak? Ya sebenarnya kalau mereka mau urus, tentunya kami datang, Paitren berdiri itu saya ikut andil. Bapak ikut andil? Sangat ikut andil. Dari belum ada aplikasi bener sampai aplikasi bener, sampai batuk-batuk sampai lancar, saya ikut berjuang. Bapak ikut berjuang ya Pak? Iya. Berarti Bapak termasuk pendiri ya Pak? Termasuk, karena dari awal 2013. Iya. Awal-awal itu belum ada resmi, masih ada gambar Ustadz doang, ya istilahnya untuk akan ada aplikasi bayar membayar. Kami sangat tertarik karena memang misinya itu sangat merakyat. Kami melangkah ke tentang aplikasi itu sangat bagus kalau itu dikelola dengan profesional. Waduh. Kalau dikelola dengan profesional ya Pak. Karena memang itu hajat orang banyak, karena bayar apapun ada cashbacknya. Niat awalnya memang begitu ya Pak. Pak, sebenarnya Pak Puniman bisa cerita sedikit nggak sebenarnya Umroh Merdeka ini gimana sih Pak?
Umroh Merdeka itu karena itu program dari Paitren termasuk gagasan Ustadz IM itu ya sangat bagus karena dengan kita booking seat 3,5 juta nanti untuk sampai nilai tertentu kurang lebih kalau nggak salah saya lihat itu 35 juta itu baru umroh dengan cicil. Tapi untuk booking seatnya itu adalah 3,5 juta dengan cara pada saat itu ada yang basic dari Paitren itu dia upgrade ke titanium. Yang titanium kan 10 juta Pak Darso. Kemudian untuk biar dia ikut ngambil seat Umroh Merdeka yang 3,5 juta lah itu diambilkan Umroh Merdeka. Ada juga yang ngambil Al-Quran, ada juga yang ngambil buku Ustadz, ada yang ngambil macam-macam. Jadi programnya kami dan kawan-kawan di belakang saya termasuk ngambil Umroh Merdeka. Pak Puniman sendiri leader ya Pak? Saya alhamdulillah kalau dibilang leader juga ya leader yang lemot karena saya di bawah saya memang ada 100.000 orang. 100.000 orang Pak. Tetapi memang saya waktu itu perkembangan saya itu pincang. Jadi walaupun saya leader tapi bukan kayak leader yang lain. Kayak anggap aja saya sesepuh karena di situ juga paling tua. Kemudian setiap acara juga saya selalu jadi panitia di pusat. Karena saya sangat respon banget dengan rencana-rencana yang sangat-sangat bagus menurut awal gitu. Jadi saya ya sangat dari awal memang sangat gembira sekali ada munculnya aplikasi itu. Pak, kalau orang bertanya ada bukti setor Umroh Merdeka itu gimana Pak? Jawab penjelasannya Pak. Penjelasannya ada juga yang langsung dia transfer ke nomor rekening Paitren. Ada juga yang rata-rata sih kalau kami sih karena upgrade dari basic ke titanium kan 10 juta. Jadi kalau kita transfer 10 juta otomatis yang 3,5 juta itu masuk jadi booking seat Umroh Merdeka. Pak Puniman cerita sedikit waktu masih suksesnya Paitren Pak Puniman tuh bagaimana sih penghasilan Pak Puniman waktu itu Pak? Waduh, kalau waktu itu sangat luar biasa Pak Darso karena saya memang dari dulu senang komunitas. Ketepatan ini komunitas itu sangat bagus. Gagasannya orang ternama, orang terkenal. UIM itu siapa yang nggak kenal? Tiap hari masuk TV. Saya iklan nggak akan melirik. Karena di situ ada punya Pak UIM. Waduh, saya sehari itu untuk mendaftarkan mitra itu sampai komputer saya jebol, sampai artinya ngelemot. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Jadi di komputer saya juga ngeblank, di pusat juga karena saking banyaknya ribuan orang daftar per hari itu aplikasinya itu hang ya. Saya tanya ke ahlinya, ketepatan saya punya atasan saya memang orang IT. Pak, kenapa ini kok saya daftar itu nggak bisa? Begini Pak Puniman logikanya. Itu kalau orang jalan tol itu hanya muat 100 orang yang lewat. Ini yang lewat 1.000. Jadi yang ngeblank katanya gitu. Dia ngasih gambaran seperti itu. Nah, kalau seperti sekarang ini berarti Pak Puniman juga punya tanggung jawab terhadap mitra-mitra Pak Puniman yang sudah mendaftar atau sudah ambil booking situ itu Pak? Ya, dari dulu mereka selalu menanyakan ke saya dan saya selalu menjawab apa adanya karena memang Umroh Merdeka itu awalnya program sangat bagus. Setelah orang mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya mau setor melunasi itu harganya tuh tidak lebih mahal dari yang umum. Kalau yang umum itu contoh nih yang paling rendah katakanlah itu paling 24 juta 22 juta. Tapi kalau di Paitren itu sampai saya lihat 35 daftarnya. 35 juta. Jadi rata-rata orang-orang kami itu mundur, nggak melanjutkan program itu ya nggak jadi menyetor lagi. Pak, kalau waktu itu menyetorkan untuk melanjutkan itu kemana setornya Pak? Ke Paitren juga? Ke Paitren juga. Nah, kalau yang tidak melanjutkan bagaimana Pak? Ya itu yang tidak melanjutkan dari dulu kami pernah menanyakan manajemen selalu jawabannya intinya nggak memuaskan. Jawabnya ya nanti akan jawab si A, si B yang punya jabatan ini, tapi kenyataannya nggak ada jawaban sampai yang terakhir kemarin saya coba ke sana
bahkan saya juga baru dari tahun 2013 kesana, udah sering kesana tuh, asal acara besar pasti kesana. Kemudian saya heran, saya orang Paitren, saya membesarkan Paitren sampai, waduh, kalau uangnya itu Pak Darso itu buat gulung uang itu Pak Ustadz. Iya. Saya kesana nggak boleh masuk, bahkan dilarang. Alasannya ada media. Bagi saya sih saya nggak akan melibatkan media, ketepatan saya pribadi sama saya ingin penjelasan, karena saya di sekolah bawah saya bagaimana nih nasibnya yang uang 3,5 juta bagi mereka sangat besar Pak Darso. Iya. Bagi mereka yang punya duit mungkin uang 3,5 juta uang jajan, tapi bagi kami orang-orang kami aduh nangis, orang-orang itu Pak Darso nangis. Jadi yang Pak Budiman mau perjuangkan adalah uang itu kembali ya Pak? Uang kembali, karena itu hak mereka, itu jujur nggak ada kaitannya aplikasi, nggak berada Paitren. Itu orang mau daftar umroh tetapi ya gagal karena memang tidak setuju dengan programnya, ya kewajibannya harus kembali gitu. Iya. Pak Budiman, menyangkut uang ini harus kembali ya Pak, rencana Bapak ke depan apa Pak? Ya rencana ke depan, karena saya ke kantor Paitren tidak diterima, ya saya rencana mau menanyakan ke UGM pemiliknya. Langsung gitu ya Pak? Ya berusaha langsung kalau diizinkan oleh arahkan ke rumahnya, kan dulu sering saya ke rumahnya Pak Darso. Kalau acara-acara apapun, bahkan saya pernah dijamu oleh beliau. Ya pokoknya sangat-sangat merakyat dengan kami. Ya sekarang saya di sekolah yang di bawah saya harus datang ke sana, harus menanyakan. Ini uang-uang mereka saya ditanyakan karena saya hanya sebagai atasannya. Ya kewajiban saya untuk menjelaskan ke orang mitra saya, nanti hasilnya seperti apa ya kami jelaskan ke mereka yang menanyakan ke saya. Pak Budiman, jika Yusuf Mansur tidak merespon atau tidak bisa mengembalikan uang ini, apa rencana Pak Budiman? Kalau nggak mengembalikan ya nggak mungkin banget, karena itu uang rakyat. Satu, kedua dia pernah ngomong ke depan semua teman-teman saya tidak akan ngambil sepeser pun uang kalian. Jadi jangan takut, itu pasti satu peser pun saya tidak akan makan uang. Ini menjadi Bapak ya. Harus kejar ini ya Pak, itu ya Pak. Wah itu harus, karena kalau ini sangat diperjuangkan, kasihan orang di bawah saya, mereka orang jauh-jauh. Saya punya leader itu seluruh Indonesia ada Pak, bahkan di luar negeri pun ada. Karena saya dulu promonya itu pakai Facebook, Instagram. Jadi yang daftar di mana aja Bu, sama orang Indonesia semua. Seluruh dunia ya Pak? Hampir. Di Arab juga ada. Ya karena itu iklan Facebook, menanyakan murah, terus pemiliknya orang terkenal, orang siapa yang nggak percaya Pak? Semua percaya. Sekarang saya dimintain bertanggung jawab, saya bingung juga. Duitnya ya kemana? Orang saya kan hanya sebagai jembatan membimbing. Oh ini ya kalau sekarang terjadi seperti ini, mau tidak mau saya harus minta pertanggungjawaban ke atas juga. Saya nggak bisa bayangkan tanggung jawab Pak Budiman menjawab pertanyaan teman-teman Pak Budiman itu susah juga ya Pak. Ya kadang-kadang mereka datang ke saya nggak punya ongkos, terpaksa ya kantong saya ya mereka datang udah nggak punya ongkos, mau ongkosin Pak, mau tidak mau. Dan karena waktu zaman itu sih asal satu bis pun saya traktir Pak, karena penghasilan saya bisa. Ada acara di Bandung, satu bis saya bawa pasukan saya. Mereka kan orang-orang bawah saya. Ya saya punya hasil, saya traktir. Nah, sekarang ada masalah gini, mereka juga udah nggak punya duit. Ya kalau datang nggak, paling kalau pulangnya nggak punya ongkos apa sih? Masya Allah, iya. Pak, andai loh Pak, andai tidak mendapat jawaban positif dari Yusuf Mansur, langkah berikutnya apa Pak? Ya kalau tidak ada tanggung jawab, ya tidak ada pengembalian, tentunya itu kami akan konsultasi dengan ahli hukum. Pak Sagi akan gandeng lawyer yang pengacara yang bisa membantu kami. Itu satu-satunya jalan Pak, karena nggak ada kaitannya uang itu hilang, itu uang masuk sana semua aplikasi dan semua sekian orang itu bukan uang sedikit, kalau kita itu banyak banget. Jadi dari tahun 2015 sampai sekarang itu berapa duit kalau masukin deposit udah untuk berlipat ganda. Oke Pak, ini terakhir Pak, apa yang mau Pak Budiman sampaikan kepada Yusuf Mansur Pak? Disilakan Pak. Ya Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya, saya dulu sang paling fan dengan Pak Ustadz.
dengan program-programnya. Saat ini karena program itu Umroh Merdeka tidak berjalan dan orang-orang di bawah saya meminta pertanggungjawaban saya untuk minta dikembalikan. Harapan saya bisa ketemu Pak Ustadz untuk minta pertanggungjawabkan uang-uang itu untuk minta dikembalikan, karena saya sering sekali setiap berapa hari sekali orang tetap sampai sekarang menanyakan tentang uang yang untuk Umroh Merdeka itu, Pak Ustadz. Mohon maaf, barangkali satu-satunya jalan saya harus mengadu ke Pak Ustadz, karena saya kemarin ke kantor pusat saya ditolak, nggak boleh masuk, padahal saya dulu adalah yang ibarat kata awal Paitren belum ada apa-apanya sampai sangat-sangat luar biasa saya ikut andil. Jadi saya sekarang ke pusat nggak bisa, ya mau tidak mau saya akan menghadap Pak Ustadz untuk minta bagaimana nih menyelesaikan anak-anak saya yang Umroh Merdeka ini tidak jadi. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Budiman, terima kasih banyak, Pak Budiman. Terima kasih banyak, Ustadz.